massa. Nah, lingkungan terbuka dalam konteks lingkungan itu sistem terbuka memungkinkan interaksi bebas antara organisme atau komponen dengan lingkungan luar. Nah, contohnya itu seperti ekosistem hutan. Nah, di mana tumbuhan, hewan dan mikroorganisme itu saling bertukar materi dan energi melalui siklus biogeokimia. Nah, lalu sistem terbuka secara kimia itu sistem ini memungkinkan pertukaran bahan kimia antara sistem dan lingkungannya. Contoh itu sel hidup. Sel mengambil nutrisi dari lingkungan seperti glukosa dan mengeluarkan produk limbah seperti karbon dioksida. Nah, ciri-ciri terbuka secara kimia itu yang pertama pertukaran massa, yang kedua itu interaksi energi, yang ketiga itu ketergantungan pada lingkungan. Lanjut kita ke lingkungan dan sistem tertutup. Nah, lingkungan tertutup dalam konteks lingkungan. Sistem tertutup berarti ekosistem atau area di mana tidak ada aliran masuk atau keluar zat kimia dari luar. Contohnya itu seperti biosfer bumi. Nah, biosfer bumi itu dianggap hampir tertutup secara kimiawi karena hanya menerima energi dari matahari, tetapi hampir tidak ada pertukaran materi dengan luar angkasa. Nah, kalau sistem tertutup secara kimia itu sistem ini mencegah perpindahan massa atau zat kimia antara sistem dan lingkungannya, tetapi energi seperti panas dapat masuk dan atau keluar. Nah, contohnya itu seperti termos vakum. Cairan di dalam termos itu tidak kehilangan atau mendapatkan materi dari lingkungan, tetapi panas masih bisa dipertahankan. Nah, ciri-ciri sistem tertutup secara kimia itu yang pertama tidak ada pertukaran massa, yang kedua pertukaran energi mungkin terjadi, lalu isolasi kimiawi. Nah, kita lanjut ke lingkungan dan sistem terisolasi. Yang pertama itu sistem terisolasi secara kimia. Nah, sistem ini tuh tidak memungkinkan perpindahan massa, zat kimia maupun energi seperti panas, cahaya dan lain-lain. Nah, dari lingkungan luar ataupun ke dalam. Nah, dalam realitas fisik, sistem terisolasi itu secara sempurna sudah ditemukan, tetapi dapat digunakan dalam model teoritis atau percobaan yang sangat terkendali. Contohnya itu kayak sistem alam semesta. Nah, lalu lingkungan terisolasi itu lingkungan secara kimia itu merujuk pada kondisi di mana suatu ekosistem atau area benar-benar tertutup sehingga tidak terjadi interaksi atau pertukaran zat maupun energi dengan lingkungan luar. Contohnya itu seperti kubah ekosistem tertutup sepenuhnya. Eksperimen seperti biosfer 2 itu yang dirancang untuk menciptakan lingkungan mandiri meskipun sudah dicapai secara sempurna dalam praktik. Nah, lalu ciri-ciri sistem terisolasi secara kimia itu yang pertama tidak ada pertukaran massa, lalu yang kedua tidak ada pertukaran energi, yang ketiga kondisi mandiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezi Aldi dan saya akan menjelaskan tentang perpindahan energi kalor secara radiasi dan perpindahan energi kerja. Nah, jadi selanjutnya yang tadi itu perpindahan energi kalor secara radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantaranya. Biasanya juga radiasi disertai oleh cahaya. Lalu contoh dari radiasi itu ada panasnya matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa, lalu menetaskan telur unggas dengan lampu. Terus yang ketiga ada pakaian yang dijemur di bawah sinar terik matahari itu akan kering. Nah, lalu rumus dari radiasi itu ada Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, selanjutnya itu ada perpindahan energi kerja. Jadi energi kerja itu adalah proses di mana ditransfernya energi dari satu objek ke objek lainnya melalui kerja. Nah, terus jenis-jenis dari perpindahan energi kerja itu yang pertama ada kerja mekanis. Jadi kerja mekanis itu kerja yang dilakukan melalui gaya mekanis. Contohnya kayak gaya gravitasi, gaya gesekan atau gaya pegas. Contoh dari kerja mekanis itu kayak kita mendorong kotak. Lalu yang kedua ada kerja panas. Jadi kerja panas itu kerja yang dilakukan oleh panas. Contohnya itu kayak kita lagi panasin air. Nah, jadi yang terakhir itu ada kerja listrik. Jadi kerja listrik itu kerja yang dilakukan oleh arus listrik
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatila Anwar. Saya dari kelas Fasa Farja akan menjelaskan tentang perpindahan energi kalor. Yang pertama ada pengertian kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Lalu ada macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama ada kondunsi. Kondunsi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya itu tutup panci yang panas ketika digunakan untuk memasak. Lalu ada rumus kalor secara kondunsi, ya ada Q per T sama dengan K A delta T per L. Lalu ada perpindahan energi kalor. Macam-macamnya yang kedua, itu ada konveksi. Konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya itu gerakan naik dan turun kacang hijau kedelai dan lainnya pada saat dipanaskan. Lalu rumus kalor secara konveksi itu berupa Q per T sama dengan H A delta T. Lalu ada yang ketiga itu ada radiasi. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Contohnya panas matahari sampai ke bumi walaupun hanya melalui ruangan hampa. Rumus kalor secara radiasi itu ada Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah informasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan dalam menghitung jumlah kalor yang dilepaskan dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Reaksi kimia ini dapat berupa melepaskan kalor dan juga menyerap kalor. Nah, di dalam kalorimeter ini terdapat sistem dan lingkungan. Sistem ini adalah tempat di mana reaksi kimia itu terjadi, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar reaksi yang biasanya itu berupa air. Biasanya reaksi yang dihasilkan oleh kalorimeter ini adalah exotherm atau melepas kalor. Jadi, jika sistem melepaskan kalor, maka kalor yang dikeluarkan akan diserap oleh lingkungan yang berupa air. Selanjutnya ada rumus kalorimeter, yaitu ini cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan data dari kalorimeter. Di sini pertama-tama kita harus mencari Q reaksinya, yaitu dengan cara negatif dalam kurung Q air ditambah Q kalorimeter. Di sini tanda negatif itu menunjukkan reaksi exotherm atau melepaskan kalor. Lalu kita masukkan rumus air dan juga kalorimeter seperti Q reaksi sama dengan negatif M dikali C kecil dikali delta T. Lalu ditambah dengan C besar dikali delta T. Di sini M sebagai massa, lalu C kecil sebagai kalor jenis air atau larutan, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Lalu C besar merupakan kapasitas kalorimeter. Selanjutnya untuk mencari perubahan entalpi reaksinya, kita menggunakan rumus delta H sama dengan negatif Q reaksi yang tadi yang barusan kita cari dibagi dengan mol. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Margareta Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan energi dalam bentuk panas oleh suatu sistem selama reaksi kimianya berlangsung pada tekanan yang tetap. Perubahan entalpi dilambangkan oleh delta H dan nilainya bisa positif ataupun negatif tergantung pada reaksinya. Reaksinya sendiri ada dua, yaitu reaksi endotherm, yaitu panas yang diserap oleh sistem dari lingkungan, dan delta H-nya bernilai positif. Dan yang kedua ada reaksi exotherm, yaitu panas yang dilepaskan oleh sistem ke lingkungan dan delta H-nya bernilai negatif. Berikutnya ada rumus perubahan entalpi, yaitu delta H sama dengan H produk kurang H reaktan. Jika delta H lebih kecil daripada 0, maka reaksi yang akan timbul adalah reaksi
eksotherm. Sedangkan kalau delta H lebih besar daripada 0, reaksi yang akan timbul adalah reaksi endotherm. Dan selanjutnya ada jenis-jenis perubahan entalpi. Ada 4. Yang pertama ada pembentukan standar, yang kedua ada penguraian, yang ketiga ada pembakaran, dan yang terakhir ada pelarutan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurah Hadatulaisi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima atau materi tentang perubahan energi dalam. Nah, perubahan energi dalam ini terdapat ada rumusnya. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu energi dalam. Nah, energi dalam ini adalah suatu energi yang terkandung dalam suatu sistem. Nah, terkecuali energi kinetik dan energi potensial. Nah, dikarenakan hal itu, nilai energi ini atau nilai yang nilai E itu sebagai simbol energi tidak dapat ditentukan, tapi dapat dihitung melalui perubahan nilainya saja. Nah, jika perubahan energi dalam atau disimbolkan dengan delta E, bisa juga disimbolkan dengan delta U. Dia dapat dihitung melalui kalor atau disimbolkan sebagai Q yang diserap atau dilepaskan oleh sistem, dan kerja atau simbolnya W yang dilakukan oleh sistem. Dikarenakan hal ini jadi dapat dinyatakan dengan persamaan delta U sama dengan Q kurang W. Bisa juga delta U sama dengan Q plus W. Kenapa bisa plus bisa minus? Dikarenakan tergantung dari Q-nya ini menyerap kalor apa tidak. Kalau dia menyerap kalor, dia akan menjadi positif. Kalau misalnya Q-nya ini negatif, berarti dia melepaskan kalor. Nah, W-nya ini juga dia ada plus minusnya. Kalau misalnya dia positif, berarti kerja yang dilakukan untuk lingkungan pada sistem. Dan kalau misalnya W-nya ini minus, berarti sistem bekerja untuk lingkungan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Heza Azhara dari kelas fase F Harja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi eksotherm dan endotherm. Nah, reaksi eksotherm dan endotherm ini adalah dua jenis reaksi kimia yang dibedakan berdasarkan arah perpindahan kalornya. Nah, reaksi eksotherm ini tuh dapat dikatakan sebagai suatu bentuk reaksi kimia yang bisa menciptakan kalor atau reaksi yang melepaskan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Nah, ciri-ciri dari eksotherm ini sendiri adalah suhu lingkungan itu menjadi naik, terus delta H-nya itu bernilai negatif, dan kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, contoh reaksi eksotherm di kehidupan kita sehari-hari adalah pembakaran kayu, air yang mengalir, besi berkarat, dan mencampur air dengan asam pekat. Lalu kita lanjut, yang kedua itu adalah reaksi endotherm. Nah, reaksi endotherm ini adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem sehingga lingkungan menjadi lebih dingin. Pada reaksi ini terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem yang berakibatkan penurunan suhu dari lingkungan menjadi lebih rendah. Nah, ciri-ciri dari endotherm ini adalah turunnya suhu di lingkungan, lalu delta H-nya bersifat positif dan kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Nah, untuk contoh dari endotherm ini adalah fotosintesis pada tanaman dan menggoreng tempe di minyak goreng yang panas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Blasiana Febriana Asar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kimia, yaitu hukum Hess dan juga energi disosiasi ikatan. Jadi apa itu hukum Hess? Hukum Hess itu biasa digunakan untuk memprediksi perubahan dari hukum kekekalan atau yang biasa itu dinyatakan sebagai fungsi keadaan delta H. Nah, selain itu juga hukum Hess itu tuh juga digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan entalpi, menghitung jumlah keseluruhan entalpi melalui proses reaksi kimia, walaupun dia itu tuh menggunakan rute reaksi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada energi disosiasi ikatan. Nah, apa itu energi disosiasi ikatan? Energi disosiasi ikatan itu tuh lambangnya itu D, yang dimana energi disosiasi ikatan adalah jumlah energi yang digunakan untuk memutuskan satu ikatan senyawa, memutus ikatan di dalam salah satu senyawa yang ada di fase gas. Nah, energi ini juga yang berfungsi nantinya untuk memecah ikatan atom menjadi atom-atom yang terpisah. Lalu selanjutnya itu ada rumus dari hukum Hess. Nah, rumus dari hukum Hess itu adalah delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Nah, kemudian adalah entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsur dalam keadaan standar, yaitu tekanan 1 atm, suhu 25 derajat Celcius, dan semua zat berada dalam bentuk alaminya, yaitu bentuk standar. Kemudian ciri-ciri pentingnya itu ada, pertama, kondisi standar. Semua zat berada dalam wujud standar pada ukuran 1 atm dan 25 derajat Celcius. Kemudian nilai 0 untuk unsur murni. Entalpi pembentukan standar dari unsur-unsur murni dalam bentuk alaminya adalah 0. Contohnya itu delta HF untuk O2 adalah 0 dan delta HF untuk NO2 adalah 0. Yang ketiga adalah satuannya itu biasanya dinyatakan dalam kJ per mol. Terus kemudian rumus reaksi pembentukannya. Nah, pembentukan air cair itu rumusnya adalah H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Kemudian pembentukan karbon dioksida, yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2. Sekian, terima kasih.